itu seperti apa. Nah, caranya untuk menghilangkan ketidakfokusan kita itu kita harus menyadari pada saat ini kita berada di sini dengan teman-teman dari KKN mana, dengan anaknya Pak Lili Esmadi, kemudian dengan teman-temannya Ibu Sayuti, gitu-gitu. Kita harus mengambil lagi fokus kita itu, oh Morita sekarang bareng sama Mas Mbak KKN, Mbak-mbak sekalian, Ibu Sayuti yang cantik banget, kemudian ibu-ibu yang lainnya juga, dan Bapak Ibu sekalian di sini, Mas Anton juga di situ di bawah pohon. Kita harus kembali menyadari kita sekarang. Karena biasanya orang-orang yang nggak fokus itu biasanya kehilangan kesadaran. Gimana itu? Kehilangan kesadaran. Saya juga sering mengalami itu kalau misalnya berada di suatu forum, waduh kok lupa ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita kembalikan lagi fokus kita, fokus gitu. Fokus, pokoknya harus bisa memaksimalkan penampilan kita kapanpun itu. Begitu ya Pak ya? Mungkin menjawab nggak Pak? Nggak menjawab? Nggak apa-apa ya Pak ya? Ikhlas ya Pak? Jadi yang penting adalah ketika kita kehilangan fokus, kita harus berusaha mengembalikan fokus kita itu sendiri. Misal, cara yang simpel adalah saya megang mikrofon. Ya udah, oh mikrofonnya ini rasanya agak panas, agak hangat karena terlalu lama Morita genggam gitu. Nanti fokus kita balik lagi. Kalau misalnya Bapak tiba-tiba ngeblank, itu aja Pak, dicoba aja. Karena kalau misalnya nggak kepasan ngeblank terus kita tahu ada saran-saran yang lain, itu kadang nggak bisa kita praktikkan gitu Pak. Gitu. Gimana Bapak? Sudah terjawab? Atau ada pertanyaan yang lain? Terima kasih. Selainnya Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi atau mau memberikan tanggapan? Ada? Budewan? Ya saya nggih. Boleh, silakan Ibu. Iya. Mau maju ke depan Ibu? Sini saja. Ten pergi mau. Oh, nggih, monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon, nama saya Endang Triasih. Ya, pertanyaan saya adalah ini berkaitan dengan diri saya, artinya saya sering disuruh, diminta untuk Mbak Endang jadi MC gitu misalkan kan, sering seperti itu. Nah, sejauh mana ketika menjadi MC ruang lingkup saya itu sejauh mana gitu? Contoh misalnya ketika beliau kan misalkan Bapak si A sudah menyampaikan sambutannya, biasanya saya hanya mengucapkan terima kasih Bapak atas sambutannya, semoga bermanfaat. Apakah hanya sejauh itu ataukah bisa kita kasih improv seperti apa gitu? Matur nuwun, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Endang ya Bu ya. Ternyata ada MC juga di sini Bapak Ibu sekalian. Buat tepuk tangan untuk Ibu Endang. Gitu. Biasanya Ibu membawakan acara apa Ibu? Biasanya hanya acara Dangdut. acara yang formal, kados pertemuan PKK misalkan, atau pertemuan latihan atau apa ngoten ya. Oh gila Ibu. Hanya lingkup kampung. Iya, baik. Jadi sedikit kita informasikan ya. Jadi ketika MC Bu, memang MC itu ada pakem-pakemnya sendiri. Ketika formal itu biasanya, kalau setahu saya, formal itu malah tidak ada ucapan terima kasih Bu. Kalau formal yang benar-benar formal. Karena ketika formal itu, ketika sambutan misal kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bapak Kuintarto Heru Prabowo, silakan. Kemudian ketika Pak Kuintarto sudah menyampaikan sambutan, kita tidak perlu mengucapkan terima kasih sampai dengan Pak Dinas Kepala Dinas Pariwisatanya duduk, baru kita ucapkan, baru kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Bupati Kabupaten Bantul, Bapak Halim, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau pakemnya yang formal banget tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya semi formal, misalnya pertemuan PKK itu kan formal tapi nggak formal banget. Itu biasanya formal yang nggak protokoler. Itu biasanya boleh mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua PKK
Kelurahan Sriharjo,